Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Siti Sulaihah dari SD Muhammadiyah 1 Paiton sebagai calon guru penggerak angkatan 11 akan berbagi dengan kalian semua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, yang pertama, ada baiknya kita mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Mari kita mengingat kembali. Setiap anak yang ada di kelas kita adalah unik. Mereka memiliki kelebihan bahkan juga kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain sebagainya pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha oleh guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar supaya mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya caranya agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita? Di sini, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki 5 cara. Yang pertama adalah guru memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru mengetahui dan juga merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru pun juga harus memahami 3 aspek berikut ini. Di antaranya adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Berikutnya adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Hal ini berkaitan dengan 4 hal, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat kita identifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama adalah dengan cara mengamati perilaku murid-murid kita, lalu mengidentifikasi pengetahuan awal mereka, serta mereview dan juga melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran kita. Dan kita dapat berbicara dengan guru murid sebelumnya, serta kita dapat membaca raport murid di kelas sebelumnya. Juga kita dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga diferensiasi berikut, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya ya. Diferensiasi proses ialah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain?
Tentu saja saling berkaitan. Tahukah kalian, untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi ini, maka sebelumnya guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hal ini kita dapatkan pada modul 1.1. Hal ini membuktikan bahwa modul 1.1 berkaitan erat dengan modul 2.1. Selanjutnya, antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Tahukah kalian, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Tahukah kalian, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hal ini telah kita dapatkan di modul 1.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang telah kita dapatkan di modul 1.4. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.